pagi anak-anak yang terkasih. Pada hari ini kita akan belajar dengan tema Saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Nah, anak-anakku, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita persiapkan hati kita untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengetahuan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Bantulah kami agar dapat menggunakan pengetahuan tersebut untuk memahami segala yang baik dan yang buruk, sehingga kami mampu menentukan hal terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, kita diajak supaya mampu membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk. Yang kedua, kita diajak supaya mampu menilai akibat dari perbuatan buruk dan buah dari perbuatan baik. Yang ketiga, mampu meneladani hidup dari Santa Elizabeth dari Hungaria. Anak-anak yang terkasih, apa arti dari perbuatan baik? Perbuatan baik adalah sikap yang membuat Tuhan dan semua orang bahagia. Apa arti perbuatan buruk? Nah, perbuatan buruk adalah tindakan yang membuat semua orang menjadi sedih. Anak-anak yang terkasih, contoh perbuatan baik adalah mencintai orang tua. Sikap kita dalam mencintai orang tua ini merupakan contoh perbuatan baik. Lalu, mengasihi saudara, menyayangi teman, menolong orang lain, rajin berdoa. Kita rajin berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Bersikap jujur. Sikap saling berbagi. Misal, berbagi bekal, sikap peduli. Apabila teman ada yang tidak punya uang, kita juga bisa loh berbagi uang saku. Lalu mau memaafkan dan meminta maaf. Itu adalah beberapa contoh perbuatan baik. Nah, anak-anak, contoh perbuatan buruk. Tidak mendengarkan nasihat orang tua. Tidak rendah hati. Tidak rendah hati ini misalnya mau menang sendiri. Perbuatan buruk yang berikutnya adalah suka berkelahi. Anak-anak
anak-anak jangan suka berkelahi ya. Kita diajak untuk menyayangi teman kita. Contoh berikutnya, perbuatan buruk adalah mencuri. Mencuri ini salah satu perbuatan yang melanggar perintah Tuhan. Perbuatan buruk berikutnya adalah berbohong. Nah, anak-anak tidak boleh berbohong ya, harus berbicara dengan jujur. Contoh berikutnya adalah malas berdoa. Ayo, siapa yang malas berdoa? Mulai sekarang anak-anak harus rajin berdoa. Contoh berikutnya adalah malas belajar. Sebagai seorang pelajar, kita harus rajin belajar. Baik anak-anak, akibat dari perbuatan buruk, nah perbuatan buruk tersebut ada akibatnya loh. Kita akan dimarahin oleh orang tua, dan kita membuat orang tua kita menjadi sedih. Nah, kalau kita berbuat buruk seperti contoh tadi, itu membuat orang tua kita menjadi sedih. Kita akan dijauhi oleh teman-teman dan tidak disukai oleh orang lain. Akibatnya, kita menjadi tidak punya teman. Kalau kita berbuat buruk sama orang lain, kita tidak akan punya teman. Contoh berikutnya, akibat berikutnya adalah kita tidak akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, buah dari perbuatan baik, kalau kita berbuat baik, maka ada buah-buahnya yang dapat kita rasakan. Kita akan tumbuh menjadi anak yang sabar dan akan disenangi oleh banyak orang, terutama Tuhan Yesus. Kalau kita menjadi anak yang baik, maka akan disayang oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar meneladani kisah Santa Elizabeth dari Hungaria. Kita simak bersama-sama ya. Santa adalah sebutan orang suci perempuan dalam gereja Katolik. Santa Elizabeth dilahirkan pada tahun 1207. Ia adalah seorang putri Raja Hungaria. Elizabeth tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik. Ia pun akhirnya menikah dengan seorang penguasa bernama Louis yang sangat tampan. Tuhan mengaruniakan mereka 3 orang anak, dan mereka hidup bahagia selama 6 tahun. Sayang sekali kebahagiaan mereka hanya bertahan selama 6 tahun. Pada suatu hari, Louis meninggal. Maka dimulailah penderitaan Elizabeth. Keluarga Louis tidak menyukai Elizabeth yang suka membagikan makanan kepada orang miskin. Ketika Louis masih hidup, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka kemudian mengusir Elizabeth dari istana kerajaan bersama dengan ketiga anaknya. Elizabeth dan ketiga anaknya menderita kelaparan dan kedinginan. Tetapi mereka tidak mengeluh, melainkan tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Keluarga Elizabeth datang menolong dan memberikan tempat tinggal. Walaupun masih muda, Elizabeth tidak menikah lagi. Ia lebih memilih tinggal di sebuah desa yang miskin dan menghabiskan
menghabiskan sisa hidupnya dengan melayani orang yang miskin. Elisabet bekerja apapun untuk memberikan pertolongan bagi orang yang miskin dan menderita. Elisabet kemudian meninggal pada usia 24 tahun pada tahun 1231. Sebelum meninggal, ia bernyanyi, memuji, dan bersyukur kepada Tuhan. Ia yakin Yesus akan membawa kepadanya. Baiklah anak-anak yang terkasih, kira-kira apa ya yang bisa kita teladani dari Santa Elisabet? Pertama, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Kedua, mau membantu orang yang miskin dan menderita. Ketiga, selalu berusaha dan berjuang. Pesan untuk kita semua, selalu berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Berbuat baik kepada semua orang tua, saudara, guru, dan teman-teman. Itu semua kita lakukan untuk memuliakan nama Tuhan. Baiklah, marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa bersama. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih karena telah Kau tunjukkan kepada kami perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk. Bantulah kami agar dapat selalu berbuat baik kepada teman-teman, guru, orang tua, dan saudara-saudara kami, sehingga dapat menjadi anak-anak-Mu yang Kau sayangi. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bunda Maria, doakanlah kami. Demi nama Bapa dan Putra